16.380.000 hektar. Coba bayangin angka itu sebentar. Gila kan? Halo teman-teman Sobat Planters, perkenalkan nama saya Ariel Hamputra dengan NIM 24330711198 dari kelas AGTD Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Angka yang baru aja saya sebutin tadi itu bukan sekedar statistik biasa loh, itu adalah total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Buat ngasih sedikit gambaran seberapa masifnya ini, luas lahan sawit kita itu lebih dari 4 kali lipat gabungan lahan karet, kelapa, dan kakao di negeri ini. Skalanya benar-benar mencengangkan. Dan dengan skala raksasa kayak gini, dampak ekonominya emang luar biasa. Tapi di sisi lain, ini nuntut tingkat efisiensi dan pengelolaan yang super ketat, dari hulu sampai ke hilir. Nah, karena industrinya ini gede banget, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih alur operasional produksi kelapa sawit itu sebenarnya. Biar gampang dan gak pusing, saya mau kenalin satu kerangka analisis yang asik dan gampang banget diingat. Kita sebut aja FURAP. Lewat kacamata FURAP ini, kita nggak cuma sekedar ngeliat gimana sawit itu ditanam dan dipanen, tapi kita bakal benar-benar nganalisis seberapa efisien dan efektif seluruh proses produksinya di lapangan. Oke, kita langsung intip aja peta jalan kita buat paparan ini. Kita bakal mulai dari rantai pasok kelapa sawit biar tahu alurnya. Terus kita masuk ke inti kerangka FURAP kita. F itu buat fast alias kecepatan, U buat unggul yang ngomongin kualitas, R buat responsif ngadepin masalah di lapangan, A buat akuntabel soal transparansi, dan ditutup dengan B buat berkelanjutan. Sip, mari kita mulai. Bagian pertama, rantai pasok kelapa sawit. Sebelum kita bisa ngejudge apakah sistem ini udah efisien atau belum, kita wajib tahu dulu nih, komoditas ini fisiknya ngalir kemana aja, dan siapa aja aktor yang main di dalamnya. Alurnya itu sebenarnya ngalir lurus aja dari hulu ke hilir. Langkah pertama pastinya dimulai di kebun. Di sini para petani, baik itu petani swadaya maupun plasma, ngasilin produk mentah yang namanya tandan buah segar atau biasa disingkat TBS. Dari situ masuk ke langkah kedua. TBS ini pindah tangan ke para perantara, kayak agen atau pengepul di desa. Terus di langkah ketiga, ini dia jantungnya. TBS masuk ke pabrik kelapa sawit buat diekstrak jadi CPO atau minyak sawit mentah dan PKO atau minyak inti sawit. Terakhir, di langkah keempat, bahan baku tadi diolah sama pabrik hilir jadi produk sehari-hari yang kita kenal, mulai dari minyak goreng, oleh, bahan kimia, sampai biodiesel. Sekarang, setelah kebayang gimana jalurnya, kita masuk ke huruf pertama di kerangka kita. F, yang berarti fast. Di industri sawit, kecepatan itu bukan sekedar bonus ya, tapi keharusan mutlak. Kecepatan panen dan distribusi itu benar-benar nentuin segalanya. Coba dah perhatiin data di tabel ini. Menarik banget kan? Kontrasnya itu kelihatan jelas. Kalau kita bandingin panen manual yang tradisional sama panen mekanis yang pakai transporter khusus, bedanya jauh banget. Mekanisasi itu bisa dongkrak kecepatan panen sampai 34,3%. Terus waktu buat ngangkut buah ke tempat pengumpulan juga kepotong lumayan drastis, bisa 23,48 menit lebih cepat per tonnya. Efek dominonya, hasil bulanan langsung roket dari rata-rata 38,13 ton jadi 48,69 ton. Bayangin aja penghematan waktu dan biaya tenaga kerja yang bisa didapat dari sini. Tapi tunggu dulu, kenapa sih kita harus buru-buru amat? Kenapa buah sawit nggak boleh kelamaan nongkrong di lapangan? Nah, jawabannya ada di sini. Kualitas minyak sawit itu benar-benar sensitif sama waktu. Kalau pengangkutannya telat, aktivitas enzim lipase di dalam buah itu bakal naik drastis. Cuma dalam waktu 2 jam aja setelah dipanen, kadar asam lemak bebas atau ALB-nya bisa melonjak sampai 2,17%. Padahal Standar Nasional Indonesia atau SNI itu matok batas maksimal ALB cuma di 0,5% aja. Jauh banget kan melesetnya? Jadi fast di sini fungsinya benar-benar buat nyelamatin kualitas produk biar nggak rusak di jalan sebelum masuk pabrik. Hal ini langsung ngebawa kita ke huruf kedua di kerangka FURAP, U, yaitu unggul. Yah, percuma aja kan kerja cepat kalau dari awal fondasi biologisnya udah kurang bagus. Disinilah kualitas genetik dari benih itu mainin peran utama. Industri ini tuh udah ngabisin waktu bertahun-tahun buat riset nyari varietas sawit yang paling top. Biasanya, petani itu ngindarin jenis Dura karena cangkangnya kelewat tebal atau jenis Piscifera yang emang nggak ada cangkangnya tapi buahnya gampang banget rontok. Solusi pintarnya? Ya disilang aja. Perkawinan dua jenis ini ngasilin satu varietas yang bener-bener unggul, yaitu kelapa sawit Tenera, yang bisa kalian lihat di sebelah kanan itu. Varietas Tenera ini bisa dibilang merajai industri modern, dan alasannya brilian banget. Dia punya cangkang yang super tipis, ukurannya cuma sekitar 0,5–4 mm aja. Tapi jangan salah, daging buahnya atau mesokarpnya tebel banget. Kombinasi maut ini bikin hasil ekstraksi minyak per tandanya jauh lebih maksimal dibandingin varietas lain. Makanya, milih bibit yang unggul itu ibarat investasi awal yang paling nentuin nasib sebuah perkebunan buat 25 tahun ke depan.
Oke, bibitnya udah unggul, panennya udah cepat. Tapi ingat, perkebunan itu kan ekosistem hidup. Selalu ada aja dinamika dan ancaman dari alam. Makanya kita masuk ke huruf R, responsif. Gimana caranya operator dan petani bisa bertindak cepat dan tepat di lapangan? Ancaman biologis di lapangan itu benar-benar nggak main-main loh. Contohnya nih, penyakit Ganoderma. Ini tuh sejenis jamur pembusuk pangkal batang yang ganas banget, bisa bunuh tanaman dan bikin panen gagal sampai 50%. Belum lagi ada hama karat daun yang bikin tanaman jadi nggak sehat. Buat ngelawan ini semua, pekebun harus super presisi ngasih pupuk dan pestisida. Tapi yang bikin kaget, dari analisis data nasional, ternyata rata-rata efisiensi teknis perkebunan sawit kita saat ini baru di angka 67%. Artinya apa? Masih ada ruang inefisiensi sebesar 33% yang bocor dan harus banget diperbaiki kalau kita mau manajemen lapangan kita benar-benar responsif. Nah, sekarang kita geser dikit yuk. Dari yang bahas soal teknis agronomi, kita masuk ke urusan ekonomi dan manusianya. Ini adalah huruf A, akuntabel. Kita bakal lihat gimana sih transparansi di rantai pasok ini ngaruh banget ke kesejahteraan orang-orang di dalamnya, terutama mereka yang ada di ujung hulu. Coba deh resapi kutipan dari riset ini. Petani kecil adalah aktor paling lemah dalam menghadapi ketidakpastian pasokan bahan baku. Terasa banget kan realitanya? Di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia dan harga komoditas yang naik turun gak karuan, petani sawit, khususnya petani swadaya, itu sering banget jadi pihak yang paling babak belur nanggung guncangannya. Jadi poin krusialnya di sini adalah sistem kita yang sekarang itu masih penuh dengan asimetri informasi. Seringkali petani nggak dapat transparansi harga yang fair dari para pengepul, info soal kuota dari pabrik, atau kapasitas pembelian itu gelap gulita buat mereka. Ujung-ujungnya, biaya transaksi jadi bengkak dan kesejahteraan petani yang jadi korbannya. Biar industri ini bisa dibilang akuntabel, para ahli bilang kita butuh banget yang namanya integrasi struktural kelembagaan, misalnya dengan ngehidupin lagi peran koperasi. Tujuannya simpel, buat nurunin ketidakpastian dan ngasih petani daya tawar yang lebih seimbang. Dan akhirnya, paparan ini ngebawa kita ke huruf terakhir dari Furap, yaitu B buat berkelanjutan. Industri raksasa kayak gini nggak bisa cuma mikirin cuan hari ini aja kan? Kita harus pastiin lingkungan dan sosial kita tetap aman buat generasi anak cucu kita nanti. Konsep utama buat ngejalanin komitmen ini biasanya disebut triple bottom line. Ini semacam paradigma di mana kesuksesan industri sawit itu udah nggak zaman cuma diukur dari berapa triliun profit yang masuk kantong. Nggak, bukan cuma itu. Bobotnya harus seimbang sama seberapa baik dampaknya buat people, alias masyarakat dan pekerja di sekitar kebun, serta buat planet, yaitu gimana komitmen mereka jaga ekologi dan mitigasi perubahan iklim. 3 pilar ini harus jalan barengan. Nah, buat mastiin pilar kali triple bottom line ini nggak cuma jadi slogan, pemerintah bikin aturan sertifikasi. Di Indonesia, kita punya ISPO yang sifatnya wajib. Kalau mau tembus pasar global, terutama Eropa, standar RSPO yang super ketat itu juga harus dipenuhi. Tapi realita di lapangannya emang nggak semulus itu sih. Data nunjukin kalau tingkat kepatuhan petani swadaya kita terhadap standar ISPO itu rata-rata baru dapat skor 43,5%. Ya, masuk kategori kurang baik lah. Kenapa bisa gitu? Karena banyak banget hambatannya. Mulai dari urusan legalitas lahan, modal buat pantau lingkungan, sampai kebiasaan tanam zaman dulu yang susah diubah. Ini jelas PR besar yang butuh kolaborasi nyata antara perusahaan-perusahaan besar sama petani kecil, biar rantai pasok kita benar-benar bersih dan tersertifikasi. Wah, nggak kerasa kita udah nelusurin alur operasional industri raksasa ini dari hulu ke hilir. Kita udah lihat bareng-bareng kalau buat jadi efisien, sebuah sistem itu wajib fast dalam bergerak. Pakai bibit yang unggul, benar-benar responsif sama masalah di lapangan, akuntabel buat para petaninya, dan pastinya berkelanjutan buat bumi kita. Lewat bedah kerangka Furaep ini, kita nggak cuma ngomongin bisnis triliunan rupiah, tapi juga realita kehidupan orang-orang di baliknya. Terus, sekarang saya balikin ke kalian nih. Kira-kira gimana pemahaman soal kerumitan rantai pasok ini bisa mendorong praktik yang lebih baik di lapangan? Atau mungkin ini sedikit mengubah cara pandang kalian sebagai konsumen sehari-hari? Boleh banget tuh direnungin. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan ini sampai habis dan tetap semangat belajarnya ya.